Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah tersebut di dalam Tuhfah bagi Syekh Ibnu Hajar dan di dalam Nihayah bagi Syekh Ramli. Apabila zahir tanda durhaka seperti kasar jawabnya, kemudian daripada lembutnya, dan masam mukanya, kemudian daripada bersihnya, dan berpaling kemudian daripada berhadapannya, maka mengajarlah ia akan istrinya hal keadaan menakuti akan dia siksa dunia ini dengan palu. Titik. Ya, Mbak. Disebutkan dalam kitab Tuhfah dan dalam kitab Nihayah. Dalam kitab Tuhfah karangan Syekh Ibnu Hajar dan dalam kitab Nihayah karangan Syekh Ramli, yang bahwa apabila seorang perempuan nampak zahir, duhtakalan secara nyata, yang bahwa dia sudah durhaka, ya, nampak dia sudah durhaka secara zahir dengan tanda-tanda misalnya kasar kemudian daripada lembut, ya. Sifat istri kita tahu bahwa lembut. Kemudian pada hari itu kebetulan ada sesuatu hal dia kasar, bermakna dia sudah nusyud, tidak seperti biasanya. Ya, kasar sikap saja membawa kita nusyud. Kalau misalnya kita memang sudah kasar, ya, sudah dasar istri kasar. Ya. Contoh sum kawin dengan keturunan lamit. Kaji hangim kawin keturunan lamit. Su mentang anam tu tong ban pi, ya. Itanyo kabungeh dilagian jika di bekah balangnya nya lamit, hanagat keturunan lamit. Ya, jadi Rasulullah pun dalam hal memilih pasangan disuruh lihat jangan sampai keturunan lamit. Bahasa Indonesia lamit ya. Budak Nah, jangan sampai keturunan daripada budak. Hamba sahaya. Karena kenapa? Umumnya budak itu memang tabiatnya adalah kasar, tabiatnya tidak baik, tabiatnya tidak lembut. Jadi disuruh menikah dengan wanita yang merdeka, ya. Begitu juga wanita jika ingin menikahi laki-laki yang merdeka. Manjino hanale lami keturunan kan ada, ya. Jino memang hanale daturi. Tapi hanale daturi. Bermakna pura dapegah mulia keturunan lamitnya memang tidak akan hilang, mesti ada. Ya, makanya sekarang kita umumnya kalau lamit itu bukan daripada keturunan Tengku. Kenapa disuruh cari calon istri atau calon suami yang keturunan daripada misalnya Tengku? Karena kebanyakan kalau lamit tidak akan menjadi Tengku memang. Ya, jadi walau ceritakan. Apabila memang dia lembut, kemudian dia kasar, maka sudah nampak zahir dia sudah nusyud. Ataupun rumeh, ya, rumeh kemudian cemberut. Nah, jadi tanda-tanda kan pasti suami lebih tahu. Biasanya istri saya begini, kok tiba-tiba begini, bermakna dia sudah nusyud. Ataupun bukan begitu, ya, begitu suami pulang biasanya mau menyambutinya, ya, sambut dengan lemah lembut, dengan senyum. Tiba-tiba suami pulang, hana diperumun, ya, berpaling, ya, itu juga sudah nampak zahir Kalau sudah begitu terjadi, sudah nampak hal seperti itu kepada istri, maka suami wajib menegahnya, wajib mengajari dengan hal menakuti ila kepo. Nya padu dah kena bekecok palai pohole ke. Menakuti dengan memukulinya. Lakai tampalah. Tapi baik tampal lakai mentel. Ya, jid. Boleh. Ya, boleh seorang suami menakuti dengan pura-pura ya. Pancing menampak. Ya, tak salah. Suami boleh pukul istri, boleh memalu istri untuk aturan di bawah dengan cara pukul. Tidak boleh memukul yang membawa kepada cacat. Menampar bisa membawa cacat gendang telinga menjadi
apa? Tuli. Lah. Kaya, nya tiga ikan pa tiga je hayun. Pada pegah nya hai tenaga orang. Lah. Itu dilarang. Dilarang dilarang memukul di wajah, dilarang bosok. Ngam rumah cak bosok di. Ya, itu dilarang. Yang cukup parah, nah orang kampung dong, getrau. Tengah hamil rumah getrau nampak tu. Nauzubillah, itu tidak boleh. Dosa, haram. Boleh memalu, apa? Memalu, ya? Menakuti dengan memukul. Kacak-kacak bentang, tapi dia kena apa? Cok cabung siran sepak. Ya. Ambil kayu. Ambil ranting, sinut. Sinut di kaki itu boleh. Ya. Ya, sinut memang begitu yang boleh. Karena itu tidak membawa cacat. Oh, mesti dah pegah tibi darah bacut biasa, hanya haba urung batat. Ya. Kalau memukul, menampar, kedua basuh, menendang, itu dilarang. Berdosa suami. Ya, jadi boleh seorang suami apabila sudah nampak zahir seorang istri itu sudah nusyud, ya, seperti yang halnya yang kita bilang tadi, maka suami adalah boleh dia memukulinya. Asalkan memukulinya jangan berbahaya. Nyamban menulis dalam kitab Tufah dan Nihayah. Nyamban. Dan lagi gugurlah nafkah. Dan gilirannya. Setelah suami boleh menakutinya dengan memukul, ya, lagi gugur nafkah pada hari itu. Bermakna suami tidak wajib memberi nafkah. Padahal kita sekali saja masa muka misalnya. Sudah tidak wajib nafkah. Apakah berdosa suami berbuat demikian? Tidak, itu aturan Islam. Nafkah yang wajib kan lahir batin, ya. Cuman adalah nafkah batin baik dibayang dalam kamar apa? Banyak dia salah kadang-kadang. Kita terbayang nafkah batin dalam kamar. Nafkah batin adalah ilmu pendidikan agama. Wajib seorang suami mendidik istri ilmu pendidikan agama. Main kolong hana mudra hana kata kali jak budra ni. Itu mendidik juga. Tayong hanya tadi di anak dra daripada anak hijau kadang ku tak aja jak mendidik juga. Ya, jadi nafkah batin itulah mendidik agama. Man ni kala giyo ban kanusud. Kai purno, kai dhut ni kan mendidik juga. Cuma pen pakai Nabi ba orangnya. Hari itu sekali dia nusyud, satu lahzah dia nusyud, sekali hari itu tidak wajib nafkah. Tingah nusyud lam, tingah na wajib lam. Maksud cemburuk muka. Hari ini dia cemburuk muka. Ya, kahana kira nafkah. Jadi orangnya nusyud. Jadi Nabi nafkah, Nabi dia boleh. Ya kemiru kira. Ini aturan Islam yang perlu dikatakan yang bahwa begitulah kerasnya kita wajib menghadam suami. Tidak boleh semena-mena. Saya pernah tunjuk pak orangnya. Yang ban kira-kira apabila tayo nusyud. Na dosa suami hana dosa. Nyo na kasus dan menang. Istri nusyud bedah ya pasah. Apakah sah? Tidak sah karena nusyud. Bedah istri ada kejadian, banyak kejadian istri tidak menerima kekurangan suami. Hai kekurangan yang membawakan bisa basah. Ya, kekurangan biasalah kurung-kurung pengtangin takutlah. Sehingga lari dari rumah. Ya, lari dari rumah pergi ke Malaysia. Sampai di Malaysia setahun di sana buat surat pasah. Pulop-lop. Itu tidak sah. Ya, karena dia larinya pun disebabkan dia memang bukan tidak terima hal yang membawa bisa pasah. Ya, hana galak dile, hana cinta ile dah itu. Ya, itu dosa besar. Makanya segala mengkawin fikir-fikir. Kajitnya. Ya, ni kajit. Hana jit. Agak apa menok fikir zaman gad, masare hana gad kebanyakan begitu ya.
sebelum semuanya bagus. Merdeka? Berat aja. Ya, Mbak. Jadi tidak wajib kira nafkah, ya. Pada hari ini, besok dia nusyuk lagi. Tidak wajib lagi. Kalau selamanya bertahun-tahun seperti itu, bertahun-tahun tidak wajib. Apakah jatuh pasah? Apakah kita boleh mempasah? Tidak, boleh. Baik, hai hakim. Wajib dia hanya binafkah ke perumahan. Karena istri saya nusyuk. Oh, tidak boleh hakim sembarangan. Oh, ini suami karena tidak memberi nafkah kepada istri langsung jatuh talak satu, ya. Tidak boleh. Harus memanggil suami dulu, menanyakan hal keadaan kenapa tidak diberi nafkah. Ini alasan syukur nampak berkah balik. Ya, wajib tahu siapa yang taubat? Istri. Ya, Mbak. Ya. Yang kenyan yang het. Simpanan itu simpanan apa? Kue bisa disimpan-simpan besok makan lagi. Ya? Ada perempuan simpanan. Siapa itu perempuan? Istrinya. Bukan simpanan itu namanya. Hah? Ini masalah begini misalnya. Seorang suami melakukan kemaksiatan. Kemaksiatan itu bisa terjadi karena misalnya selingkuhan. Selingkuh itu kan berdosa. Ya, bukan istri ya. Ini selingkuhan. Baru kuto-kuto. Baru calon-calon, belum jadi istri. Kita marah sama suami karena diam cewek. Diam cewek bengah kita ya. Tidak boleh kita nusyuk juga. Soal dia maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Gara-gara suami cewek, bengah itu suami. Cewek, orang jadi cewek aja hilang. Baik balung, itu nusyuk juga. Ya, Mbak. Kau betul. Makanya dilikut tabut putra ini kalau nak tabut beronyan. Itanyo bajai ka ketik ka duir mau. Baik ini ni pelek ka duir mau. Bu mangat baik ka duir mau. Tio itanyo tewo bajai ka ketik. Oh kai boleh ka ini pelek. Wadai puto baik ka benaga. Pagala itu man. Kapugah tim cewek lain. Salah dah. Makanya wanita ini harus bukan harus, tapi wajib bersih di hadapan Hanafi yang hana suami, ada backhand hanam salah ya. Yang nak suami wajib. Nyan yakin dong apabila tanya mangat beg, leh sabe, servis, talayan okey, cewek lain. Katrom tak kunum cewek bang haide. Ya. Karena pelayanan kita kurang. Makanya suami seling. Makanya kalau ada suami selingkuh, jangan salahin suami dulu. Ya, lihat dulu diri sendiri. Hai. Ya. Betul. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fankihu ma tabalakum matna wa thulatha wa ruba'." Nyamban. Bermakna apa? Potensi syahwat yang Allah beri kepada wanita dan kepada laki-laki lebih besar laki-laki. Sehingga Allah membolehkan laki-laki kawin lebih daripada wanita tidak boleh. Kita yo hana tadi potensi syahwat yang pakiban. Ya. Kita juga telayan. Kadang putra yang hana puah kita nyo. Boleh kalian kawin lain. Asal koknya ada tayo hanya cemburu. Ya? Nanti nabutnya karaknya hana jauh le yo kunang ke kita yo mendung. Nyo hana jauh le pun masalahnya. Nah, maunya kunang mendung mat dicak mendung. Yang berat-berat cemburu kabeh. Ya, jadi kita tidak boleh ya. Kalau misalnya suami ingin menikah lagi ke perasaan ilong kok gak lo layan. Gleh lon tabe lon layan kok gak hantam masa muka hantam no shoot. Kan mau kawin silain galak ke model lain. Ya amban. Model kan beda.
Putra mengat dah bergabai. Ya, mbak nah. Jadi yang hanya bengai bah. Nah, jadi masalah selingkuhan kita tidak boleh marah kepada suami sebab dia sebab dia bermaksiat kepada Allah. Jika kita pun marah maka kita tetap nusyuk walaupun suami marah sebab selingkuh. Suami selingkuh kita tetap nusyuk. Ya hanapeng nak wa selingkuh banyak pempeng Kan yang kan dakwa selingkuh, dakwa pak isteri kedua. Nanti murun-murun lagi yang buka. Ya, yang nak masuk kami lah kau dua betul. Kah? Dan hendaklah menakuti pula akan dia akan siksa akhirat dengan api neraka. Yang bandar. Yang pertama, apabila sudah nak nampak zahir seorang isteri ini sudah nusyuk, maka wajib seorang suami menakutinya dengan menakuti memukul. Yang punya hanaga ni tampak saja. Yang ke? Enam salah, sampai tampak betul-betul. Ya, cuma gaya macam. Gertak. Yang kedua, tidak wajib nafkah. Yang ketiga adalah si suami wajib memberi pengajaran atau peringatan tentang siksaan akhirat. Ya. Ini kalau saya tidak memaafkan kamu, ingat ya. Sampai kiamat itu dosa itu saya tidak ampuni. Sampai kiamat kau bawa nanti ke neraka. Ya, itu sunat dianjurkan kepada suami untuk mengajari menakuti istri hal demikian. Karena istri ini atau wanita ini antenanya pendek. Betul. Ya, antena urinang Hana panjang. Nampak kakak yang tangki panjang urinang kadang-kadang lepai urinang. Padahal orang agam matang 25 tahun pikiran sudah matang. Urinang hana matang 25 tahun dulu. Ya. Memang antenanya pendek. Maka jika hamil baurinang. Walaupun dirasakan sakit, sehingga alam kok yan. Antena tu. Hati enggak sakit je. Ka sabah tu. Dalam keruang punya kasih kata. Kalau elam. Tiada lah kata anak lagi ni rian. Yang ke balik, wadah mereka balik sancang. Orang yang hana si bulan ni yang kami hamil lah. Antena rinang tu. Yang ragam. Sang kemah-mah yang dia hamil. Tu ragam. Kah hamil juga. Kah belum lagi sakit. Kah hamil kerok. Penting hokin dia. Yang mau rinang han. Ya, jadi urinang adalah memang potensinya pendek, ya, pikirannya kurang. Walaupun be hari urinang, pasti pikirannya tetap masih kurang. Ya, diuragam halagian. Pakaji lebih menancip derajat lebih uragam pada urinang. Ya, yang kan bermakna Allah hanade. Faham tu Allah hanade. Allah Maha Adil. Allah gebi sesuai dengan potensi yang kan lebih pada kita. Ya, bangga. Seperti firman Allah Ta'ala, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna. Ini segala perempuan yang takut mereka itu akan durhakanya mereka itu, maka jauhilah oleh kamu akan mereka itu. Dan sebagiannya bahwa menyilat-nyilat dan mengingat-ingatkan ia bagi istrinya akan kabar yang sahih keduanya, yaitu apabila beroleh perempuan hal keadaan meninggalkan ia akan tempat ketiduran suaminya, niscaya melaknat akan dia oleh segala malaikat hingga sampai waktu subuh. Jelas kan ya? Hendaklah si ragam apabila kalian urinangan nusyud, nampak zahir nusyud, durhaka kepada suami,
apalagi lebih-lebih lagi tidak mau. Ya, tidak mau. Haitim mate pakai nyamban. Nyan adalah gelaknat oleh malaikat. Apabila tidak mau saat diajak, itu seluruh malaikat rahmat melaknat wanita tersebut. Sampai kapan? Sampai subuh. Men jika dia melinggai di dalam keadaan laknatnya. Ha? Itayo bengeh dengan suami utai pakai hentatin. Suami bengeh itayo. Ha? Tak ditanya. Suami dalam keadaan muruk hati ditanya. Paham tak hana tak bedah le. Dalam keadaan laknat malaikat. Di banjaran. Tanya mati dalam keadaan laknat malaikat. Okey ya? Nauzubillah. Maka yang kali-kali yang tolonglah minta maaf sama suami ya. Yang belum kalau diajak janganlah pernah menolak. Ya? Kibar? Ya, seorang suami mengajak istri, kebetulan istrinya sedang sakit misalnya, tidak sanggup melayani, ya. Jadi dalam hal seperti itu bilanglah baik-baik, bugah god. Nyamban. Oh, apabila haji memang hana pengen tatat, izinkanlah you lah haji mengkawin tabah. Hebat? Balot. Tanya pegahlah kitab, kahek kita baca kitab yang nak pegah miau rinang hante. Miau rinang kepakat miau ragang kepakat urinang hante, kepegah lang kitab laknat di malaikat sampai subuh. Man maya seandai ji uragan yang hantem tayong pakat, pukul laknat di malaikat. Han laknat. Pakai. Ha? Kali lang pegah laga, nak pakah baten bet bayang atalang kamar. Hai. Watak itu kewajiban istri, hak suami. Ingat, kewajiban istri, hak suami. Sedangkan pernah pegah punya istri hana hak watak kewajiban ji sakai. Bermakna kiban. Nang form yang mesra seandai ji suami ipakai ditayong. Yang kewajiban tayong. Handa tem tayong berdau. Tham dah pakai tayong. Iji kahak ji yang kata acoy tayong. Hai tem ji dosa ji. Ani dah dosa haji nyan. Buka. Malam. Jadi intinya suami yang menolak istri aja itu tidak dosa. Istri yang menolak suami aja itu berdosa. Lantas bagaimana kalau misalnya kita kepengen suami selalu menolak? Bang. Ataupun memang hana sama sekali gitu bukan. Makanya dalam Islam hukumnya adil. Adil bermakna apabila si suami atau suami istri tidak ada lagi rasa istimta, maka boleh pasah. Ya, hanale istimta antara baik itu istri hanale mangat, ya, hanale mangat baik dari segi apapun, maksud apakah hal-hal yang membolehkan, apakah itu poten, ya. Ataupun memang pucuk, duet, pucuk dan segala macam, maka boleh yang kekahan mangat deh. Jim dalain dayorinya adil hukum begat pengaduan pada hakim. Pualasan,
pakai alat? Hah? Alat boleh? Maksudnya dikonsumsi sama suami. Upah gurau. Muka, hai. Kah. Yang dihalalkan dalam Islam adalah hubungan antara suami dan istri. Ya, apabila memakai alat lain di luar daripada suami atau di luar daripada istri, ya, maka haram. Suami ni yang buka suami sih, tapi anak lain tapi Buka juga ini, jangan lupa. Hai, dalam belok surah ni dengar lebat kisah. Hai. Apabila ilmu perkasanya di luar daripada suami atau di luar daripada istri, hukumnya hak. Musuh contoh, itu ilmu perkasa tenang sabar je. Ya. Musuh contoh, suami kepengen. Kan? Ditanya istri tengah mahid, tengah menifas. Ya. Yang tidak boleh bawa berwatan. Maka boleh dengan apapun yang ada pada istri. Ngangguluyung kah? Nganggaki kah? Kamho kah? Boleh. Ya, tidak haram. Menancip istri dengan suami. Ha? Mau ngan tingke kah? Ya, boleh. Mesti pakai alat bantu. Jawab lu kuat. Hah? Hah? Jawab lu kuat. Pegai suami, hancur karena pakai peluk aku. Ya? Kalau pakai tangannya, boh? Ada nama yang ada pada suami, yang ada pada istri. Hancur kenan pula NPJ. Faham ya? Baik jawab lu aku. Ya, Mbak. Kamu kau yang kaya? Jadi, suami tidak berdosa jika menolak istri jika menolak dilaknat oleh malaikat. Karena adalah watak kewajiban istri hak suami. Memberi nafkah kewajiban suami hak istri. Ya, mesti tanya, mesti suami hendak beri nafkah ke tanya. Ha? Yang dosa suami. Ditanya hendak tabi ke nafkah ke suami. Tanya istri hendak tabi ke nafkah ke suami. Nak dosa tanya. Mana dosa? Itulah sama halnya watak. Suami hai beri nafkah, hai beri watak dengan tanya. Kah? Tengok anak dosa lagi. Yang mana? Yang jadi anak dosa. Dan najis lagi yang berarti kayaknya dosa. Tapi anak tapi nafkah pada suami. Nah, dia lo. Ya, hukum Islam itu adil. Itu juga istri menampakkan aurat. Suami berdosa, istri berdosa. Apabila suami membiarkan istri membuka aurat. Membiarkan. Ada alah menhana pupu. Oh, ada ilong laga ali bonding macam. Ya? Membiarkannya. Itu suami yang berdosa. Dosa istri ditanggung suami. Kalau udah dilarang 1000% dosa istri. Suami melarang larang bencong. Hai dek, beka pakai dia. Hidro ni bang kakak nak pakai je, pakai je. Nyamban ya, kesus pokok suami takut istri susis. Suami takut istri. Oh, pakai je daripada hai bintu malam. Saja. Nyamban. Yang tak boleh itu suami juga berdosa, itu zayus juga namanya. Ya, Mbak. Jadi sebagaimana juga disuruh larang, mau malu empat apa? Ini kata bila lagi peran mau kan. Ya. Ha? Gerda aja. Baik yang hai bin malam. Tapi tanpa aja. Baik tanpa. Lakem tu.
Ya, Mbak, ya. Jadi apabila suami istri membuka aurat, itu tanggung jawab suami. Apabila suami membiarkan, suami yang berdosa. Apabila dia sudah melarang, apapun sudah dilakukan, tapi ipoh pi mentang batu. Nyan dosa roy, tinangnya. Ya, maksud memang secara adat sih memang han ada ubah, han ada apa kita ni apa yang roy. Iya apa? Poh haju ji, dah dum nang batal lagi ambil poh han ubah. Nak batal. Ya. Pakai rohan maya-maya ada dum yang umik, ni tapi poh ma be poh tak hau ba. Ari karaya menanci batak tha. Pagi ke uri nang yang be yang be kru jong be mirah jong o. Ha? Be kru tha baba. Bati tha. Ya. Ni noi che. Ha na modal o uri nang mirah jong. Hang bi mun kawen ne modal mana. Tera madu. Ha? Zina cek dah. Kan, ngejamun ke pegah ha? Zina oleh kaca mandu. Ya kaji dalam memilih isteri itu nak ciri-ciri roy laganya pilih lagi obek. Tapi le yang hana patuhi mi patih mendung pakah hana lagu jangan hana kan untuk. Ya. Ya, bantah.